Aku melayang tinggi ke tempat yang benar-benar asing, hingga tubuhku pun terdampar di suatu tempat yang dihuni oleh banyak gadis-gadis cantik. Tawa manja, senyum manis, serta jari lentik mereka meraba-raba ke bagian tubuhku, membuat sisi maskulinku pun berontak. Para gadis bak bidadari dari kayangan itu tak lain tak bukan para penghuni sebuah cincin akik yang bernama Hajar Aswad. Itulah sekelumit kisah yang akan misteri bawakan kali ini. Sebuah cerita yang terjadi pada tahun 2000-an yang silam. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang sebenarnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya, agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Oke lah, gak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selengkapnya. Mendengar namanya saja, aku sudah kaget dan heran. Ada sebuah batu akik yang bernama Hajar Aswad. Bentuk ikatannya putih mengkilap, layaknya seperti cincin akik pada umumnya. Sementara matanya berwarna hitam legam mengkilat. Setiap ada cahaya yang menimpanya, batu itu langsung memantulkan sinarnya kembali. Mengapa batu hitam pada cincin itu dinamakan Hajar Aswad? Bukankah Hajar Aswad itu nama sebuah batu yang hanya ada di sisi Ka'bah di Mekah sana? Siapakah yang telah berani mengambilnya dari sana? Padahal para tentara penjaga selalu siap siaga 24 jam menjaganya. Mungkin saja itu hanya namanya saja yang kebetulan sama, karena warna batunya yang berwarna hitam mengkilat. Batinku bergumam sembari mengamati sebuah cincin akik yang ada di tanganku. Lama sekali aku amati batu akik peninggalan nenek moyang keluargaku itu. Sekilas memang seperti batu akik biasa, layaknya batu-batu permata yang dijual orang-orang di pasar-pasar. Tapi bila ku amati dengan benar dan seksama, ada perbedaan yang sangat mencolok. Selain warnanya yang hitam legam, batu itu juga berlubang di bagian tengahnya. Di dalam lubang tersebut penuh berisi air yang berwarna merah. Ada setitik busa atau gelembung kecil yang berlarian ke sana kemari, hingga terlihat jelas air yang mengisi di sana. Bagaimana caranya air yang berwarna merah ini bisa masuk ke dalam mata akik ini? Gumamku yang terus berpikir keras, tapi tak jua menemukan jawabannya. Selain ada air di dalamnya, di sana juga banyak terdapat tulisan-tulisan huruf Arab yang ukurannya sangat kecil, hingga sulit bagiku untuk membacanya. Huruf-huruf yang ditulis dengan tinta emas itu selalu memancarkan sinar setiap saat. Indah sekali bila dipandang oleh mata. Bila dibacakan ayat kursi, lalu digosok-gosok dengan kembang melati, maka sesuatu yang sangat menakjubkan akan terjadi, kata Om Sandi, yang secara tiba-tiba sudah tepat berada di belakangku. Bukan alam kepalang mendengar suaranya, aku pun merasa heran dan terdiam sejenak. Bukankah Om Sandi sudah pulang ke Pulau Bangka 2 hari yang lalu? Tapi mengapa dia masih ada di sini? Bisik hatiku. Kapalnya masih belum datang karena ada badai di laut, jawab Om Sandi yang seakan-akan tahu apa yang tengah aku pikirkan. Aku pun tersenyum kejut, berusaha menyembunyikan keterkejutanku. Betapa tidak, ia datang secara tiba-tiba bajai langkung. Dulu, sewaktu muda, ayahmu suka bermain-main dengan batu akik itu, kata Om Sandi. Om Sandi terus bercerita banyak hal tentang masa mudanya bersama almarhum ayahku. Sementara aku hanya mendengarkan sambil terus mengamati bagian demi bagian batu akik yang berwarna hitam tersebut. Kalau kau masih penasaran, coba saja, tandas Om Sandi sembari melonyor pergi. Ini Hajar Aswad yang ada di Mekah itu ya Om? Tanyaku sembari menoleh ke arah tempat Om Sandi. Akan tetapi anehnya, tak ada seorang pun di sana. Om Sandi pergi bagaikan disapu angin, tanpa meninggalkan jejak dan suara. Setelah ku cari ke sana kemari, namun keberadaan Om Sandi tak jua aku temukan. Karena usahaku tak membuahkan hasil,
Akhirnya aku pun tak ambil pusing dengan kejadian itu. Om Sandi sengaja datang dari Pulau Bangka hanya untuk melayat kepergian ayah seminggu yang lalu. Dari situlah bisa aku lihat dengan jelas betapa dekatnya hubungan antara Om Sandi dengan ayahku. Menurut cerita dari om-omku yang lain, kedekatan Om Sandi dengan ayahku memang terjadi sejak masih muda dulu. Mereka sudah memiliki hobi merantau ke berbagai daerah. Senang dan susah selalu mereka lalui bersama-sama. Makanya hubungan mereka selalu dekat, termasuk aku dengan Om Sandi. Jadi wajarlah jika Om Sandi banyak tahu segala rahasia ayahku semasa beliau masih hidup. Sang surya perlahan namun pasti mulai meredupkan sinarnya. Awan-awan yang berarak pun meleburkan dirinya dalam cakrawala keheningan, bertanda sang rembulan akan segera bertahta menghiasi sang malam. Aku tertegun di sisi tempat peristirahatanku. Masih segar diingatanku peristiwa siang tadi sewaktu bersua dengan Om Sandi. Untuk menghilangkan rasa penasaranku, kuturuti saran Om Sandi. Dengan penuh konsentrasi, kubacakan ayat kursi di depan cincin ajar aswad itu. Setelah bacaan selesai, lalu aku tiupkan ke arahnya. Kembang melati yang sudah aku siapkan, ku gosok-gosokkan ke batu cincin ajar aswad. Bau harum segera menyebar ke segala penjuru ruangan. Anehnya, bersamaan dengan gosokan di bagian kepala batu akik, secara tiba-tiba tanpa sebab, aku merasakan bagian celanaku terasa begitu sempit, begitu keras. Benda itu berontak begitu hebatnya. Baru aku sadari, saat ini ada yang memancing libidoku naik. Tapi entah itu siapa. Bahkan, aku tak memikirkan hal yang bisa membuat gairah mudaku memuncak. Ada apa ini? Mengapa secara tiba-tiba aku begitu bergairah? Bisik hatiku. Belum sempat aku berpikir panjang, secara tiba-tiba batu akik yang ada di tanganku itu memancarkan cahaya putih. Semakin lama cahaya putih itu semakin membesar dan mengelilingi tubuhku. Aku bisa merasakan kehangatan yang luar biasa. Saat itu, dengan jelas sekali aku melihat beberapa sosok wanita berparas cantik bak bidadari yang mengelilingi tubuhku. Lamunanku langsung menerawang jauh di angkasa raya. Aku bisa merasakan beberapa wanita cantik itu terus mencubuti kulitku dengan tangannya yang halus. Jelas saja, aku merasa geli, tapi juga keenakan. Mereka terus menggodaku sembari mengganti seluruh pakaianku. Aku terus melayang menembus awan nun jauh di sana bersama dengan para bidadari itu. Tak ada hentinya, mereka terus menggodaku. Para gadis cantik nan ayu itu terus cekikikan, sembari tangannya tak pernah berhenti berkeliaran di seluruh tubuhku. Kuarahkan anak mataku ke bawah sana. Rumah-rumah penduduk tampak kecil-kecil. Menara Ampera yang nampak menjulang tinggi melebihi rumah-rumah di sekitarnya. Sementara perahu yang lalu lalang di aliran sungai Musi nampak seperti ikan seluang yang tengah mudik di aliran air sungai. Saat ini, otakku tak mampu berpikir dengan jernih. Isi kepalaku terasa kosong. Yang mampu aku lakukan hanyalah menurut saja kemanapun para gadis itu akan membawaku. Beberapa saat kemudian, aku pun sampai di suatu tempat yang teramat indah, namun terasa asing bagiku. Seluruh bangunan dilapisi emas yang berkilauan. Rumah-rumah yang berjajar indah nampak begitu rapi. Semuanya dilengkapi dengan kolam dan tanaman yang penuh dengan aneka buah-buahan. Di setiap lampu taman dihiasi dan dilapisi oleh permata yang berwarna biru. Jadilah suasana malam ini benar-benar romantis dan membangkitkan gairah pesona. Sementara suara gemericik air pancuran menambah romansa yang sangat menenangkan jiwa. Selamat datang, Tuan Said Ali, sapa seorang gadis yang secara tiba-tiba sudah muncul di depan pintu rumahnya. Kuarahkan pandangan mataku ke arah wajah gadis yang ada di hadapanku. Seketika hatiku berdesir, sementara jantungku berdetak tak karuan. Aku begitu terpana
melihat kecantikan gadis yang baru saja menyapaku. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat kecantikan yang begitu paripurna. Bibirnya yang seksi mengingatkanku pada artis idolaku Raline Shah. Sementara matanya yang bening seperti mata cinta Laura. Dan tubuhnya yang indah semampai, persis postur Luna Maya. Benar-benar menggetarkan sisi maskulin kaum Adam yang memandang ke arah dirinya. Di tengah keherananku, gadis itu memberi isyarat agar para wanita yang mengajakku tadi segera pergi. Dengan takzimnya, mereka langsung menuruti isyarat itu. Gadis cantik yang ada di hadapanku mulai melangkah sembari mengulurkan tangannya. "Panggil saja aku Maharani," ujar sosok gadis itu dengan lembutnya. Aku hanya tersenyum sambil meremas jemarinya yang lentik. Entah mengapa, sisi kejantananku bergejolak ketika sentuhan tangan Maharani merayap dengan halusnya. Tak kuduga, ternyata Maharani malah mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Bola mataku kuarahkan ke setiap sudut rumah yang aku masuki. Rumah Maharani ini benar-benar aneh dan luar biasa. Wow, lantainya terbuat dari kaca yang sangat bening. Batinku berbisik. Aku tertegun sejenak, menatap ke arah lantai yang terbuat dari kaca bening itu. Ikan yang berwarna-warni berenang di sungai yang mengalir di bawahnya, yang nampak terlihat begitu jelas. Saking jernihnya air di bawah rumah itu, batu permata yang banyak berserakan di dasar sungai. Nampak jelas sekali pantulan sinar kemilaunya yang berwarna-warni sangat elok dipandang oleh mata. Aku tersentak ketika Maharani menarik pelan tanganku, mengajakku masuk ke dalam kamar pribadinya. Ku toleh ke kanan dan ke kiri, tak ada seorang pun di sana. "Kemana orang tuamu, Maharani?" tanyaku yang begitu penasaran. "Aku tinggal sendirian di sini, Tuan Said." "Sendirian? Maksud kamu kedua orang tuamu sedang pergi atau sudah meninggal?" tanyaku, mencoba mencari tahu keberadaan kedua orang tuanya. "Mereka sudah lama pergi entah kemana, Tuan," jawab Maharani, sembari menuntunku segera masuk ke dalam kamar pribadinya. Aku terkejut ketika secara tiba-tiba pintu kamar yang baru saja aku lewati menutup dengan sendirinya. Belum hilang rasa keterkejutanku, kembali adrenalinku dipacu dengan kencang saat kulihat Maharani melepaskan seluruh pakaiannya. Aku semakin tak kuasa melihat pemandangan itu. Sisi maskulinku semakin berontak, ingin segera menerjang batas yang tak seharusnya aku lakukan. Kutolehkan pandangan mataku ke arah tempat lain. Namun Maharani terus memanggilku dengan suaranya yang merajuk manja. Jiwa serta sisi kejantanku bertarung dalam rasa yang bercampur aduk. Satu sisi hatiku tak menafik, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Namun di sisi lain, hatiku masih berdiri kokoh, mempertahankan imannya. "Kenapa Tuan Said? Apa aku kurang cantik? Tidak menarik di mata Tuan?" tanya Maharani, sembari tersenyum genit ke arahku. Sumpah, pikiranku sangat kacau saat itu. Ingin rasanya aku segera pergi dan berlalu, tapi aku tak tahu caranya. Sementara Maharani, sedari tadi tangannya yang lentik sudah merayap ke bagian-bagian tubuhku yang sensitif. Di tengah rasa yang bercampur aduk, secara tiba-tiba muncul di benakku wajah Kiai Hasan Basri, guru mengajiku. Kiai tua itu nampak jelas alisnya berkerut. Aku paham betul maksudnya, agar aku harus hati-hati dengan keberadaanku saat ini. Tanpa sadar, mulutku berucap, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Lalu ku baca ayat kursi. Karena sudah biasa membaca ayat tersebut, lantunan ayat kursi ku baca dengan sepenuh hati. Anehnya, secara tiba-tiba aku merasa seperti tubuhku melayang jatuh ke bumi. Samar-samar, aku melihat seorang lelaki yang berbaju putih tengah tergeletak di atas ranjang. Kurasakan tubuhku terus meluncur memasuki jasad lemah itu. "Selamat jalan, Tuan Said Ali," terdengar suara yang halus, lembut dan manja dari atas langit.
Beberapa menit kemudian, perlahan-lahan kesadaranku pun pulih. Samar-samar, indera penglihatanku pun terbuka. Kuarahkan pandangan mataku ke arah jemari tangan. Kulihat cincin ajar aswad masih melingkar di jari manisku. Ah, syukurlah cincin ini masih melekat di jariku. Tadi itu mimpi atau hanya hayalanku saja ya? Bisik hatiku yang begitu penasaran. Selang beberapa saat kemudian, dari tubuhku tercium aroma yang sangat wangi yang belum pernah aku jumpai dimanapun. Aku mencoba memulihkan ingatanku. Walaupun samar-samar, aku mulai mengingat aroma itu. Ini kan aroma Maharani yang menempel di tubuhku. Iya, berarti ini bukan mimpi, tapi benar-benar terjadi. Aku harus bertanya kepada Om Sandi, apa fungsi cincin Hajar Aswad ini? Bisik hatiku. Esok harinya, entah mengapa tubuhku terasa begitu berat untuk aku gerakan. Hampir sekujur tubuhku terasa pegel-pegel seperti habis digebuki oleh orang sekampung. Dengan sisa-sisa tenaga yang aku miliki, kurai ponsel yang terletak di atas meja. Kugulir list panggilan ponsel yang tersimpan. Akhirnya, aku menemukan nomor Om Sandi. Setelah berbincang beberapa saat, Om Sandi berjanji akan segera datang menemuiku. Pasti Om Sandi 3 atau 4 hari lagi baru tiba di sini, ucap bibirku lirih. Beberapa saat kemudian, aku terlonjak dari tempat tidur, sementara jantungku berdebar tak karuan. Ketika secara tiba-tiba Om Sandi sudah tepat berada di sampingku. Om Sandi? Tapi bagaimana bisa? Tanyaku, yang masih tertegun, tak percaya dengan apa yang aku lihat. Awak ndak usah heran, Said. Ini salah satu ilmu gaib yang Om miliki. Om bisa pergi kemana saja dengan cepat, jawab Om Sandi, yang sepertinya paham isi pikiranku. Aku terdiam sejenak. Logikaku pun tak bisa menerima kejadian aneh yang baru saja aku alami. Said, kok bengong? Kata awak di telepon tadi mau tahu banyak tentang cincin Hajar Aswad ini, tanya Om Sandi memecah lamunanku. Iya Om, tapi entah kenapa kok tubuhku pegal-pegal begini ya, seperti habis digebuki oleh orang sekampung. Oh itu wajar saja Said. Kalau badan awak terasa berat dan pegal-pegal, itu akibat benturan energi yang kau alami semalam sewaktu engkau berkunjung ke alam gaib. Jadi wajarlah jika energimu banyak terkuras. Jadi, apa yang aku alami semalam nyata apa adanya ya Om? Tanyaku, seraya menautkan kedua alisku. Om Sandi tersenyum, pertanda ia mengiyakan pertanyaanku. Baiklah Said, awak akan ceritakan sejarah cincin Hajar Aswad yang kau miliki ini. Batu Hajar Aswad. Tersiar kabar kalau batu ini secara khusus dipersembahkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ditempatkan di salah satu sudut Ka'bah. Tapi sebagian riwayat menyebutkan batu ini berasal dari surga yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ketika turun ke bumi. Dulunya, batu Hajar Aswad berwarna putih, lebih putih dari susu. Tapi karena dosa manusia, akhirnya berubah menjadi hitam legam begini. Jadi, batu cincin yang aku pakai ini beneran asli Hajar Aswad ya Om? Bisa jadi, bisa tidak Said. Karena beberapa ratus tahun yang silam, batu Hajar Aswad pernah dicuri. Hampir 23 tahun lamanya batu itu menghilang dan ditemukan lagi pada tahun 953 Masehi. Pada tahun 413 Hijriah, Bani Fatimiyah mengutus Hakim Al-Abidi untuk memukul Hajar Aswad dengan pedang dan pahat. Setelah dipukul 3 kali, Hajar Aswad pecah dan berjatuhan. Hal itu dilakukan karena ia menganggap orang-orang telah menyembah Hajar Aswad. Bisa jadi serpihan Hajar Aswad itu diambil orang dan dijadikan cincin batu akik, jawab Om Sandi. Jadi
Apa manfaat cincin ini, Om Sandi? Tanyaku dengan mimik wajah yang serius. Sebenarnya, cincin ini tidak ada keistimewaan khusus. Cincin ini hanya benda mati, Said. Akan tetapi, bisa menuntunmu ke jalan ilahi yang hakiki, yang artinya cincin ini hanya akan berjodoh dengan orang yang mempunyai hati yang lurus serta jiwa raga yang selalu di jalan sang ilahi. Dan yang pasti, Said, satu langkah kau sudah lolos ujian dari penunggu cincin ini, ujar Om Sandi. Maksud Om Sandi, para wanita cantik itu ya? Iya, Said. Para wanita yang mirip bidadari dari kayangan itu sengaja menggoda imanmu. Terus Om, semisalnya aku ingin mencoba kembali lagi ke sana ya, apa hal yang serupa bakalan mereka lakukan lagi? Tanyaku sembari menatap ke arah Om Sandi. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa, Said. Om senang awak bisa mencerna segalanya dengan cepat. Tidak, Said. Kau telah lolos ujian mereka. Justru sebaliknya, mereka nanti akan menghormatimu dan akan menjadi sahabatmu, jawab Om Sandi. Jadi maksud Om, kita cuma jadi teman saja ya? Kenapa awak mau kawin dengan mereka? Enggak lah Om, mereka itu kan sebangsa jin. Bagus jawaban awak, Said. Berteman dengan mereka tentu ada manfaatnya. Mereka itu sebangsa jin Islam. Jadi awak bisa belajar berbagai ilmu gaib serta ilmu agama dari mereka. Om bisa dengan cepatnya menemui awak di Siko karena bantuan dari mereka, jawab Om Sandi. Om Sandi, sewaktu aku berada di alam mereka, kulihat banyak sekali batu permata yang berkilauan. Apakah bisa jika saya meminta dan membawanya ke sini? Tanyaku ragu-ragu kepada Om Sandi. Om Sandi tertawa terkekeh-kekeh mendengarkan ucapanku barusan. Loh Om, kok ketawa? Apa ada yang lucu dengan pertanyaanku tadi? Said, kau lihat yang Om dan Ayahmu lakukan untuk menghidupi kalian. Kalau mau banyak duit, banyak harta, ya kerja, usaha. Yang kau lihat di sana semuanya itu semu. Jika batu-batu permata itu kau bawa ke alam manusia, maka akan jadi batu biasa. Itu tuh, seperti batu-batu yang ada di pinggir sungai, jawab Om Sandi. Om, cincin aki iko kan warisan leluhur kita. Apa bisa sembarang orang bisa memilikinya? Tanyaku kepada Om Sandi. Said, cincin Hajar Aswad ini tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Hanya keturunan sah dari pemilik sebelumnya yang berhak. Itu pun dari sekian banyak keturunannya, hanya ada satu orang yang akan berjodoh dengan cincin ini. Usai berucap, kembali sosok Om Sandi menghilang begitu saja. Aku garuk-garuk kepala di tengah kebingunganku, mencari-cari keberadaan Om Sandi. Kebiasaan Om Sandi ini selalu datang dan pergi tanpa permisi, ucapku lirih. Jam berganti hari, minggu berlalu menjadi bulan, dan akhirnya berujung di tahun. Aku semakin dekat dengan Om Sandi sebagai pengganti ayahku yang telah pergi untuk selama-lamanya. Dari beliau, aku banyak belajar arti kehidupan. Tak sungkan-sungkan, beliau juga menurunkan ilmu gaib yang ia miliki kepadaku. Bersama beliau, aku juga sering berkunjung ke alam gaib yang pernah aku datangi dulu. Benar ucapan Om Sandi, para gadis cantik bak bidadari penghuni Akik Hajar Aswad selalu menyambutku dengan sopan dan hormat. Sikap mereka tidak seperti pertama kali aku berkunjung dulu. Aku ingat betul ucapan Om Sandi dulu. Kita sebagai manusia harus bekerja keras dan berusaha jika ingin memiliki sesuatu di alam manusia. Jangan pernah berharap kepada benda-benda keramat, apalagi bersekutu dengan iblis.
cerita pun cukup sampai di sini dulu ya kawan. Oke kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagi yang baru saja bergabung, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalam.